Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami semua. Sholawat serta salam selalu kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Islam Terapan, serta teman-teman yang insya Allah saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pola pikir Bayani, Irfani, dan Burhani dalam perkembangan Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya, Sela Anggraini, NIM 114, sebagai moderator, dibantu oleh dua rekan saya. Yang pertama, Anjali Intan Pratiwi, NIM 130 sebagai pemateri 1, dan Adi Abdillah Takwin, NIM 124 sebagai pemateri 2. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kami persilahkan kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Anjali Intan Pratiwi, NIM 130 sebagai pemateri 1 akan membahas mengenai epistemologi Bayani. Secara etimologis, term Bayani mengandung beragam arti, yaitu kesinambungan atau al-waslu, keterpilahan atau al-faslu, jelas dan terang atau al-zuhur wa al-wudu, dan kemampuan membuat terang dan generik. Bayani di sini adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas, secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasikan oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi atau istidlal, yaitu perkembangan Bayani. Pada masa Syafi'i, tahun 767 sampai 820, Bayani berarti nama yang mencakup makna-makna, yang mencakup masalah-masalah usul atau pokok, dan yang berkembang hingga ke cabang. Dari segi metodologi, Syafi'i membagi bayan dalam 5 bagian dan tingkatan, yaitu 1. Bayan yang tidak butuh penjelasan lanjut berkenaan dengan sesuatu yang telah dijelaskan Tuhan dalam Al-Quran sebagai ketentuan bagi makhluknya. Yang kedua, bayan yang keseluruhannya masih global sehingga butuh penjelasan sunnah. 3. Bayan sunnah sebagai uraian atas sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. 4. Bayan istihad yang dilakukan dengan qiyas atau sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah. Menurut Ibnu Wahab, Bayani bukan diarahkan untuk mendidik, mendengar, tetapi sebuah metode untuk membangun konsep as-sulfuru. Caranya dengan menggunakan paduan pola yang dipakai ulama fikih dan kalam. Selanjutnya yaitu metode Bayani. Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi Bayani menempuh 2 jalan. Pertama, berpegang pada teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, menggunakan metode qiyas atau analog. Dan inilah prinsip utama epistemologi Bayani. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melakukan qiyas, yaitu 1. Al-asl, yaitu nas suci yang memberikan hukum dan dipakai sebagai ukuran. Yang kedua, al-fard, yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nas. 3. Illah, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar ketetapan hukum asal. Terima kasih kepada Anjali Intan Pratiwi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Adi Abdillah Takwin sebagai pemateri kedua. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Ahmad Adi Abdillah Takwin akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu yang pertama tentang epistemologi Burhani. Burhani secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam istilah logika, al-burhan adalah aktivitas
intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduksi dengan cara menghubungkan proposisi yang satu yang telah terbukti secara aksiomatik. Dengan demikian, Burhani merupakan aktivitas intelektual untuk menetapkan suatu proposisi tertentu. Yang kedua adalah metode Burhani. Metode Burhani atau demonstrasi merupakan bentuk inferensi nasional, yaitu penggalian premis-premis yang menghasilkan konklusi yang bernilai. Metode demonstratif adalah suatu metode rasional logis yang digunakan oleh para filosof. 4 macam metode rasional yaitu: yang pertama adalah non-demonstratif, yaitu dialektif yang berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dialektis. Yang kedua adalah retorik, yaitu metode yang berhubungan dengan jenis persuasi dan dampaknya atas pendengar dalam pidato. Yang ketiga adalah sofistik, yaitu metode yang membicarakan pemikiran analogis yang mengajarkan lawan dari kebenaran. Yang keempat adalah poetika, yaitu metode yang berkaitan dengan pemikiran analogis yang mengajarkan penciptaan perumpamaan dan kiasan. Yang ketiga adalah epistemologi irfani. Irfani adalah pengetahuan yang diperoleh dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Secara etimologi, irfani dari kata dasar bahasa Arab ma'rafa semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan. Secara metodologi, pengetahuan rohani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan dan pengungkapan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Selanjutnya adalah perkembangan irfani. Perkembangan irfani secara umum dibagi dalam 5 fase. Yang pertama adalah fase pembibitan, terjadi pada abad pertama Hijriah. Apa yang disebut baru ada dalam bentuk perilaku zuhud. Yang kedua adalah fase kelahiran, terjadi pada abad kedua Hijriah. Jika awalnya zuhud dilakukan atas dasar takut dan mengharap pahala, dalam periode ini di tangan Robiah al-Adawiyah tahun 801 Masehi, zuhud dilakukan atas dasar cinta pada Tuhan, bebas dari rasa takut atau harapan mendapat pahala. Yang ketiga adalah fase pertumbuhan, terjadi pada abad 3-4 Hijriah. Pada periode ini, irfan mencapai masa gemilang. Irfan menjadi jalan yang jelas karakternya untuk mencapai pengenalan serta kefanaan dalam tauhid dan kebahagiaan. Yang keempat adalah fase spesifikasi, terjadi pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah berkat pengaruh Al-Ghazali yang besar. Irfan menjadi semakin dikenal dan berkembang dalam masyarakat Islami. Yang kelima adalah fase kemunduran, terjadi pada abad ke-8. Sejak abad itu, irfan tidak mengalami kemajuan bahkan mengalami kemunduran. Selanjutnya adalah metode irfani. Pengetahuan irfan tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tapi pada kasyif, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya, masuk dalam pikiran, dikonsep kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dengan demikian, pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua penerimaan, dan pengungkapan dengan lisan atau tulisan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Adi Abdillah Takwin sebagai pemateri kedua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan bisa langsung dikirimkan melalui WhatsApp group. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.